Nilai tukar rupiah menguat, didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, serta meningkatnya aliran masuk modal asing. Nilai tukar rupiah pada bulan September 2024, data hingga 17 September 2024 menguat, menjadi sekitar 15.330 rupiah per dolar Amerika Serikat, atau menguat 0,78% dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024. Penguatan rupiah ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi mata uang regional seperti won Korea dan rupiah India yang menguat masing-masing sebesar 0,32% dan 0,13%. Dengan perkembangan tersebut, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah juga menguat atau terapresiasi sebesar 0,40%, lebih baik dibandingkan dengan perkembangan mata uang regional lain seperti rupiah India dan won Korea yang masing-masing mengalami depresiasi bahkan sebesar 0,66% dan 3,41%. Kedepan nilai tukar rupiah diperkirakan akan cenderung terus menguat, sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah lebih lanjut. Inflasi tetap rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dan 2025. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada Agustus 2024 tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai 2,12% year on year. Inflasi inti tercatat sebesar 2,02% year on year. Sementara inflasi volatile food, harga pangan yang bergejolak, terus menurun menjadi 3,04% year on year dari level bulan sebelumnya sebesar 3,63% year on year. Penurunan inflasi volatile food tercatat di sebagian besar wilayah Indonesia didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen serta eratnya sinergi pengendalian inflasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Kedepan Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kedepan, Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025
terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Optimalisasi instrumen moneter pro market yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dilakukan dalam rangka penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 17 September 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 918,42 triliun rupiah untuk SRBI, 2,95 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 280 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar rupiah. Kepemilikan non-residen dalam SRBI mencapai 246,08 triliun, 246,08 triliun rupiah atau 26,79% dari total outstanding. Implementasi primary dealer sebagai bagian dari program blueprint pendalaman pasar uang pasar falas terus dilakukan, yang sejak Mei 2024 semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Kedepan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi yang kuat untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Transmisi kebijakan moneter terus berjalan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak di sekitar BI rate, yaitu 6,44% pada 17 September 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 13 September 2024 tercatat masing-masing pada level 6,99%, 7,09%, dan 7,11%. Sehingga tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing. Imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun menurun per 17 September 2024 masing-masing sebesar 6,47% dan 6,55%. Didorong meningkatnya permintaan non-residen sejalan dengan menguatnya aliran masuk modal asing ke pasar SBN. Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia termasuk kebijakan insentif likuiditas makroprudential KLM. Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan harga yang semakin baik yang antara lain didorong oleh publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,73% untuk suku bunga deposito 1 bulan dan 9,21% untuk suku bunga kredit.
Angka ini stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit pada Agustus 2024 tetap kuat, yaitu mencapai 11,40% year on year. Perkembangan ini ditopang oleh sisi penawaran sejalan dengan minat penyaluran kredit yang terjaga, pendanaan yang memadai, realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial Bank Indonesia. Hingga minggu kedua September 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makrobudensial sebesar 256,1 triliun rupiah. 256,1 triliun rupiah kepada masing-masing kelompok bank BUMN sebesar 116,6 triliun rupiah, kelompok bank umum swasta nasional sebesar 110,5 triliun rupiah, kelompok BBD sebesar 24,4 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 2,6 triliun rupiah. Insentif kebijakan likuiditas makrobudensial tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu hilirisasi minerba dan pangan, UMKM, sektor otomotif, perdagangan dan listrik, gas dan air, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan kredit juga didukung oleh sisi permintaan yang tetap baik dari korporasi, terutama korporasi di sektor padat modal, sedangkan permintaan kredit korporasi di sektor padat karya perlu terus ditingkatkan. Sementara itu, permintaan kredit rumah tangga tetap terjaga, terutama pada sektor properti. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor industri, listrik, gas, air, dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 10,75% year on year. Kredit investasi tumbuh 13,08% year on year dan kredit konsumsi tumbuh 10,83%. Saya ulangi, kredit modal kerja tumbuh 10,75%, kredit investasi tumbuh 13,08%, dan kredit konsumsi 10,83% data Agustus 2024. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM tumbuh masing-masing sebesar 11,61% dan 4,42%. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 diperkirakan berada pada batas atas kisaran 10-12%. Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial, terutama diarahkan kepada sektor-sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru, sektor tersier, dan sektor yang dapat meningkatkan inklusivitas, termasuk kelompok kelas menengah ke bawah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan pada Agustus 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, sebesar 25,37%. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Juli 2024 tergolong kuat yang tercatat tinggi sebesar 26,56%, sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah
yaitu sebesar 2,27% secara bruto dan 0,79% secara neto setelah mempertimbangkan cadangan untuk kredit NPL. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil stres tes perbankan terkini. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Agustus 2024 tetap kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI RTGS meningkat 11,73% year on year, sehingga mencapai 14.731 triliun rupiah. Dari sisi retail, volume transaksi BI Fast tumbuh 59,12% year on year, mencapai 312,67 juta transaksi. Transaksi layanan perbankan secara digital banking tercatat 1.871 juta transaksi atau tumbuh sebesar 31,1% year on year. Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 21,5% year on year mencapai 1.247 juta transaksi. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun 6,82% year on year menjadi 591,9 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 22,8% year on year mencapai 41,6 juta transaksi. Transaksi kris kembali tumbuh pesat sebesar 217,3% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant 33,77 juta. Sementara dari pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan tumbuh 11,43% year on year menjadi 1.052,7 triliun rupiah. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh struktur yang membaik serta infrastruktur yang berdaya tahan. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran atau SNAP yang memfasilitasi interkoneksi di sistem pembayaran tumbuh positif, didorong perluasan adopsi SNAP untuk berbagai jenis penggunaan. Sebagai salah satu inisiatif dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada tanggal 11 September 2024, Bank Indonesia telah memberikan pengakuan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Sistem Pembayaran Indonesia LSP-SPI sebagai LSP yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi di bidang sistem pembayaran. LSP-SPI ini didirikan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang merupakan representasi dari industri sistem pembayaran dan diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) sistem pembayaran yang memiliki knowledge, skill, dan attitude yang mumpuni dalam menghadapi tantangan sistem pembayaran di era digital. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan
terpencil. Dengan mempertimbangkan asesmen, perkembangan, dan prospek ekonomi global dan domestik tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan juga untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah termasuk struktur suku bunga SRBI untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI sebagai instrumen moneter pro market, memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas yang kompetitif, dan memperkuat peran primary dealer untuk semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Kedua, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward DNDF, dan surat berharga negara SBN di pasar sekunder. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Detailnya ada di lampiran.
Keempat, perluasan akseptasi digital melalui edukasi kepada merchant kris terkait penggunaan kris antar negara, edukasi penggunaan kartu kredit Indonesia KKI segmen pemerintah, serta perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan rapat koordinasi nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD tahun 2024 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Kelima, penguatan struktur industri sistem pembayaran dalam rangka implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia BSPI 2030 melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik pusat dan daerah, ditempuh melalui program GNPIP di berbagai daerah bersinergi erat dengan TPI, pusat dan daerah. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor-sektor prioritas pendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Bank Indonesia memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal atau local transaction yang terus berkembang dan semakin populer dengan sejumlah negara, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 September 2024 yang bertajuk BI Rate turun 25 basis point menjadi 6%, mempertahankan stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Demikian